parameter kasus 2 sampel. Yang pertama, selisih rata-rata 2 populasi. Pendugaan interval untuk beda 2 rata-rata sampel jika standar deviasi populasi diketahui. Kita gunakan rumus ini ya. X1, X bar 1 minus X bar 2 minus Z alfa dibagi 2 dikalikan standar deviasi dibagi N1 plus standar deviasi 2 dibagi N2 lebih kecil mu minus mu 2 lebih kecil X bar 1 minus X bar 2 plus Z alfa per 2 akar standar deviasi 1 dibagi standar deviasi dibagi N1 ditambah standar deviasi dibagi N2 atau standar deviasi kuadrat ini ya. Atau bisa juga diperkecil rumusnya menggunakan plus minus ya. Sebelah kiri itu minus, sebelah kanan plus. Ini standar deviasi populasi 1, standar deviasi populasi 2. Contoh, misalkan penghasilan rata-rata dari 90 orang per hari penjual makanan di kota Semarang adalah 100.000. Standar deviasi penjual di Semarang adalah 9.000. Sedangkan dari 90 orang penjual makanan di kota Solo, rata-rata per hari adalah 50.000 dengan standar deviasi penjual di Solo adalah 5.000. Dengan menggunakan tingkat keyakinan 95%, buatlah pendudukan interval selisih rata-rata penghasilan penjual makanan tersebut. Dari informasi di atas kita bisa identifikasi N1 90, N2 90 ya. Sama-sama 90 ya N-nya. Kemudian standar deviasi untuk yang satu adalah 9, standar deviasi untuk penjual 2 adalah 9. Sedangkan rata-ratanya adalah di penjual pertama 100, penjual kedua 50. SK-nya 95% atau 0,95. Sama seperti sebelumnya, kalau kita mau mencari tabel Z, maka kita harus mengetahui alfanya berapa. Alfa itu diperoleh dari mana? Diperoleh dari tingkat kepercayaan yang kita akan buat atau yang diinginkan. Di sini kan 95%. Maka SK sama 1 minus alfa. Berarti alfanya 1 minus SK atau 1 kurangi 0,95. Alfanya 0,05 gitu ya. Karena 0,05 kalau kita bagi 2 menjadi 0,025. 0,25 ini adalah luas daerah di hasil ini ya. 0,25 ini akan menentukan luasan daerah yang tidak diarsir ini. Kita gunakan separuh kurva yaitu 0,5. 0,5 dikurangi 0,025 adalah 0,4750. Maka kita mencari tabel Z-nya itu dari dalam ya, sama seperti sebelumnya. Tabel Z kita bisa lihat di tabel Z-nya ya, 4 nih ya, 4750. 0,4750 adalah berada pada baris ya. Nilai Z-nya adalah 1,9 dan nilai baris Z di atas adalah 0,06. Tahu nilai Z-nya adalah 1,96. Setelah diketahui nilai Z-nya, kita masukkan ke dalam formula ya. Setelah kita masukkan, ketemu adalah 47,87 sampai 52,13. Dengan tingkat keyakinan 95%, selisih rata-rata penghasilan penjual makanan di Semarang dan Solo adalah antara 47.870 sampai dengan 52,130. Antara 47.870.000 sampai dengan 52.130 rupiah. Yang kedua, untuk standar deviasi populasi tidak diketahui. Nah, sampel besar. Sampel besar rumusnya ini menggunakan tabel Z ya. Ini harusnya S2 ya. Untuk standar deviasi populasi yang tidak diketahui, sampel besar N lebih besar dari 30. Ini rumusnya atau formulanya adalah menggunakan tabel Z ya. Mana Z yaitu X bar 1 minus X bar 2 dikurangi Z alfa dibagi 2 kalikan standar deviasi 1 kuadrat bagi N1 plus standar deviasi 2 dikuadratkan dibagi N2 lebih kecil mu 1 minus mu 2 lebih kecil sama dengan X bar 1 minus X bar 2 Z alfa dibagi 2 dikalikan S1 kuadrat dibagi N1 plus S2 kuadrat dibagi N2 ya, dimana S ini adalah standar deviasi
sampel ya. Contoh, dua buah mobil merek A dan merek B dibandingkan dalam konsumsi BBM. Ambil secara acak mobil merek A sejumlah 50 dan mobil merek B sejumlah 75. Ternyata rata-rata konsumsi BBM mobil merek A adalah 36 mil per galon dengan standar deviasi sebesar 6 mil per galon. Dan merek B adalah 42 mil per galon dengan standar deviasi sebesar 8 mil per galon. Buatlah selang kepercayaan 96% bagi selisih antara B dan A gitu ya. Atau ini konsumsi ya, BBM antara mobil A dan mobil B. Dari informasi ini kita bisa identifikasi di mana diketahui NA-nya ada 50, rata-rata mobil A itu adalah konsumsi BBM-nya 36, ya dengan standar deviasi 6, kemudian mobil B atau NB-nya 75, kemudian rata-rata konsumsi BBM adalah 42 dan standar deviasi 8. SK-nya 96 ya. Jadi ini ada 96 ini, 0,96. Nah, jadi yang ditanyakan adalah selang interval untuk 96%. Kita cari dulu alfanya berapa. Kalau SK-nya 96, maka SK sama dengan 1 minus alfa, alfa sama dengan 1 minus SK, 1 minus 0,96. Berarti alfanya adalah 0,04. Karena 2 titik, maka alfa dibagi 2, yaitu 0,02. Jadi daerah yang diarsir, pink dan kuning, ini adalah luasnya 0,02. Ya, berarti daerah yang tidak diarsir ini berapa luasnya? Kita bisa gunakan seperti sebelumnya, ya. Separuh kurva itu adalah luasnya 0,5. Berarti 0,5 dikurangi 0,02 sama dengan ini 0,480. Ya, 0,480 di dalam tabel Z berapa nilainya atau dibatasi oleh Z berapa? Kita lihat tabel Z-nya. Tabel Z-nya adalah cari dari dalam ya. 480 ya, ketemunya adalah ini ya, yang paling mendekati ada 2, 4803 sama ini 4798. Nah, ini kita bisa gunakan yang paling mendekati ya, dari 480. Karena 480 kalau ini bedanya 0,2. Ini kalau ini 0,03. Jadi kita gunakan yang ini ya. Kita gunakan yang 4798, yaitu pada nilai Z 2,0, kemudian atasnya adalah 0,05. Jadi tabel Z-nya adalah 2,05. Ya, tabel Z-nya 2,05. Setelah diketemukan tabel Z-nya 2,05, maka kita masukkan ke dalam formulanya. Ketemunya adalah 3,43 lebih kecil mu B dan mu A lebih kecil sama dengan 8,57. Dengan demikian kita bisa interpretasikan dengan kepercayaan sebesar 96%, rata-rata selisih konsumsi BBM antara mobil merek A dan merek B adalah berkisar 3,43 mil per galon sampai dengan 8,57 mil per galon. Berikutnya sampel kecil, yaitu N kurang dari 30. Kita menggunakan tabel T, yaitu di sini X per 1 minus X per 2 dikurangi T alfa per 2 df atau degree of freedom dikalikan akar S kuadrat gabungan atau standar deviasi gabungan dikalikan 1 per N1 plus 1 per N2 lebih kecil sama dengan mu minus mu 2 lebih kecil X bar 1 minus X bar 2 plus T alfa per 2 df akar standar deviasi gabungan kuadrat dikalikan dengan 1 per N1 plus 1 per N2, di mana S kuadrat gabungan atau standar deviasi kuadrat gabungan adalah diperoleh dari N1 minus 1 kalikan standar deviasi kuadrat ditambah N2 minus 1 dikalikan standar deviasi kuadrat dibagi N1 plus N2 minus 2. DF untuk dua sampel adalah N1 plus N2 minus 2. Contoh, dua perusahaan yang saling bersaing dalam industri kertas karton saling mengklaim bahwa
produknya yang lebih baik dalam menahan beban. Untuk mengetahui mana yang sebenarnya lebih baik dilakukan pengambilan data masing-masing sebanyak 10 lembar dan diukur berapa beban yang mampu ditanggung tanpa merusak karton. Buatlah selang kepercayaan 95% bagi beda kekuatan karton kedua perusahaan. Kita hitung dulu untuk nilai rata-rata, kemudian standar deviasi masing-masing perusahaan. Dari data tadi sebenarnya kita bisa tahu bahwa N1 adalah 10, N2 10, DF-nya adalah N1 plus N2 ya, sama dengan 10 plus 10 minus 2 yaitu 18. Nah, ini N2 ya. Ditanya adalah bentukan selang 95%. Ya, sebelum mencari selang kepercayaan, ya T-nya dicari dulu. Tapi sebelum itu juga kita perlu mencari nilai S ya, atau standar deviasi dari kedua perusahaan. Ya. Kalau sama seperti sebelumnya ya, untuk mencari tabel T, kita lihat di tabel T untuk yang alfa 0,025 dengan DF-nya adalah 18, ketemunya adalah 2,10. Ya, kita cari dulu nilai varian dari nilai setara deviasi dari perusahaan B. Setara deviasi rumusnya adalah S sama dengan akar sigma X minus X bar dikuadratkan dibagi N minus 1. Sehingga ini akan ketemu. Ya. Kita masukkan di sini X-nya, X minus X bar, X barnya atau rata-ratanya adalah untuk perusahaan A 42,5 dan perusahaan B adalah 56,5. Ya. Sehingga kalau kita cari nilai setara deviasi untuk perusahaan A atau S1 adalah akar dari ini 962,5 dibagi 10 minus 1. Ya. Sama dengan 10,34. Dan perusahaan B S2-nya adalah akar 602 dibagi 10 minus 1. Ketemunya adalah 8,17 ya S2-nya. Kemudian kita masukkan ke dalam selang intervalnya. Ya, kita masukkan, kita cari dulu S gabungannya, yaitu tadi rumusnya ya, N1 minus 1 dikalikan S1 kuadrat plus N2 minus 1 dikalikan S2 kuadrat dibagi N plus N1 plus N2 minus 2. Berarti S gabungannya adalah 86,83. Setelah ketemu nilai standar deviasi gabungannya, maka kita lanjutkan ke rumus selang interval, yaitu ya, tadi ya sudah di atas. Kita masukkan, ketemunya adalah 5,25 lebih kecil mu 1 minus mu 2 lebih kecil 22,75. Berarti dengan kepercayaan sebesar 95%, rata-rata selisih kekuatan karton produksi perusahaan A dan perusahaan B adalah berkisar antara 5,25 kg sampai dengan 22,75 kg. Kemudian pendudukan parameter kasus 2 sampel untuk sampel berpasangan. Untuk sampel berpasangan, maka kita harus mencari nilai selisih keduanya. Ini menggunakan tabel T ya rumusnya. Jadi kita juga harus mencari dulu nanti standar deviasinya ya, karena datanya biasanya masih dalam bentuk X ya, XI ya. Jadi S-nya belum kita, atau standar deviasinya belum ada. Jadi harus kita cari standar deviasi sampelnya. Ya, pakai T rumusnya seperti ini. Contohnya, misalkan suatu klub kesegaran jasmani ingin mengevaluasi program diet, kemudian dipilih 10 orang anggotanya secara acak selama 3 bulan. Kemudian kita ambil sebelum, ya, kita ukur berat badannya dari 10 orang itu, berat badannya berapa? Ya, kita masukkan. Kemudian sesudah, nah, kita data juga berapa. Nah, buatlah selang interval berat badan sebelum dan setelah mengikuti program diet. Ya, sama seperti sebelumnya, kita identifikasi dulu N-nya ada 10, SK-nya adalah 95 atau 0,95. Yang ditanya adalah selang interval atau bentukan selang.
Sama seperti sebelumnya, untuk tabel T caranya sama ya. Cari dulu alfanya berapa. Setelah ketemu alfa adalah sama dengan 1 minus K, atau alfa sama dengan 1 dikurangi 0,95, berarti alfa adalah 0,05. Kalau dua sisi berarti dibagi 2, berarti 0,025. df sama dengan n-1, berarti 10 dikurangi 1, sama dengan 9. Ya. Jadi df-nya 9, maka dengan alfa 0,025 dan df-nya 9, ketemunya 2,262. Ya, kita bisa lihat di tabel T ya. Tabel T df-nya 9 yang 0,025. Ini 0,025 df-nya 9. Maka ketemu di sini nilai T-nya adalah 2,262 ya. Ini lihat ke kiri, df-nya 9, lihat ke atas untuk yang two-tile, baris yang paling atas adalah 0,025 ya. Jadi nilai T tabelnya adalah 2,262. Nah, ini ya. 2,262. Kemudian data sebelum dan setelah kita masukkan, kemudian kita cari rata-ratanya berapa atau D-bar-nya. Selisih itu plus minusnya di bilangannya atau berarti pakar mutlak ya. D ya, ini selisih. Jadi nggak usah dikasih minus-minus ya, tapi ya, di apa selisihnya aja berapa, jadi harga mutlak. Ternyata kita ketahui nilai D-bar-nya atau rata-rata dari selisihnya adalah 5,1. Kemudian kita untuk mencari standar deviasi sampelnya adalah nilai selisih masing-masing dikurangi dengan standar deviasinya. Dikurangi rata-rata ya. D dikurangi rata-rata, 5 ya, dikurangi dengan 5,1, ketemunya adalah minus 0,1. Kemudian 3 dikurangi 5,1, ketemunya minus 2,1, dan seterusnya. Kemudian ini dikuadratkan menjadi ini, terus dijumlahkan, sehingga nilai sigma D minus D bar kuadrat adalah 12,9. Baru kita mencari standar deviasi. Ya, standar deviasinya sama dengan 12,9 dibagi 10 minus 1 sama dengan adalah 1,43. Nah, ini adalah nilai dari SD kuadrat. SD kuadrat. Kalau kuadrat ini adalah ini varians ya. Untuk menjadi standar deviasi ya diakarkan dulu. Menjadi SD ini ya, menjadi SD diakar dulu. Berarti akar 1,43 ketemunya adalah 0,1330. Kemudian kita masukkan ke dalam formula. SD ini ya, T tadi 5,1 minus 2,26. 2 ini tabel dari tabel T dikalikan 0,1330 dibagi akar 10. Ya, ketemunya adalah 5,1 minus 0,095 lebih kecil mu D lebih kecil 5,1 plus 0,095. Atau 5,0 lebih kecil mu D lebih kecil 5,195. Dengan demikian, kepercayaan sebesar 95% rata-rata selisih berat badan sebelum dan sesudah minum obat diet berkisar antara 5 kg sampai dengan 5,19 kg. Kemudian pendudukan parameter kasus 2 sampel untuk selisih 2 proporsi. Untuk selisih 2 proporsi sama ada besar, ya sampel besar, N lebih besar dari 30, dan sampel kecil, N kurang dari 30. Sampel besar menggunakan tabel Z, sampel kecil menggunakan tabel T. Sama seperti sebelumnya, kalau proporsi ini contohnya ya, seorang manajer melakukan penelitian di 2 daerah, di 1 dan di 2, untuk mengetahui apakah ada perbedaan antara persentase penduduk yang menyukai produk A di daerah di 1 dan di daerah 2 masing-masing dilakukan wawancara terhadap
120. Ya, 120 orang. Antara menanyakan apakah mereka menyukai produk A tersebut atau tidak. Dari D1 ada 90 orang dan dari D2 ada 70 orang yang menyukai produk A. Buatlah bentukan interval proporsi pada tingkat keyakinan 90%. 90% ya. Kita identifikasi dulu, diketahui untuk proporsi yang pertama adalah 90 per 120 atau 0,75. Proporsi dari di masyarakat di daerah kedua atau daerah lain adalah 78 per 120 atau 0,65. Sehingga selisihnya antara P1 dan P2 atau proporsi 1 proporsi P2 adalah 0,75 dikurangi 0,65 sama dengan 0,1. Kemudian yang ditanya adalah interval selang interval 90%. Sama seperti sebelumnya ya, kita cari dulu alfanya, alfa dibagi 2. Ya. Alfa dibagi 2. Karena 90, maka alfa sama dengan 1 minus SK atau sama dengan 1 minus 0,90. Jadi alfa sama dengan 0,1. Sehingga alfa dibagi 2 adalah masing-masing 0,05. 0,05 ini adalah daerah yang diarsir baik kanan maupun kiri untuk mencari nilai di sini ya, luasan yang tidak diarsir berapa. Sama seperti sebelumnya, ini separuh kurva itu berarti 0,5. Berarti 0,5 dikurangi 0,05 adalah 0,450. Nah, kita cari di tabel Z yang nilainya 0,450 dibatasi oleh nilai Z berapa. Berarti kita cari tabel Z-nya. Ya. Yang dibatasi ini dari nilai 450. 450. Nah, kita cari dalam ya 450 ada di mana? Nah, kita cari ketemu 450. Nah, ini ya. 4550 dan ada juga 4495 ya, 16. Ya, jadi cari yang paling dekat atau cari yang di bawahnya 450. Ya. Berarti ketemunya adalah ini ya, 1,6 atasnya adalah 0,4 ya. Ya, jadi cari yang kalau begini sama-sama berarti pakai yang paling yang bawah ya, yang bawah karena ini ada 2 kebetulan ya. Pakainya yang bawah aja 1,64 ya. Berarti 1,64 kita masukkan ke dalam formulanya. Nah, ini tadi ya. 1,64 setnya. Kita masukkan nah ke dalam formula. Sehingga ketemunya 0,003 lebih kecil P1 minus P2 lebih kecil 0,97. Maka dapat diartikan di rata-rata proporsi selisih konsumen yang menyukai produk A di daerah D1 dan D2 adalah antara 3% sampai dengan 19,7%.